Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Bagus Redia Hilonel Pitra dari kelompok SGDH 8 dengan NIM 230511192. Di sini saya sebagai ketua kelompok SGDH 8. Di sini kita akan menjelaskan tentang cara mendeteksi dini autism spectrum disorder. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Putri Aprilia Wulandari Giri dengan 3 digit NIM terakhir 190. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang terbentuknya dari student project kami. Anak adalah anugerah yang dinanti dengan harapan agar dapat tumbuh menjadi individu yang berdaya bagi masyarakat. Namun dalam perjalanan tumbuh kembangnya, beberapa faktor risiko dapat mengganggu proses ini. Salah satunya adalah Autism Spectrum Disorder atau ASD. ASD merupakan gangguan perkembangan yang disebabkan oleh gangguan pada susunan saraf pusat anak. Gejala ASD meliputi kesulitan dalam komunikasi, interaksi sosial, serta perilaku atau minat yang terbatas ataupun berulang. Prevalensi ASD seluruh dunia itu menunjukkan bahwa 1 dari 100 anak menderita gangguan ini, namun data spesifik untuk Indonesia masih kurang. Meskipun ciri-ciri autisme dapat dideteksi sejak masa kanak-kanak, namun seringkali autisme baru terdiagnosis di kemudian hari yang dapat menghambat upaya intervensi dini. Autisme memiliki dampak signifikan pada pendidikan, kesempatan kerja, dan tuntutan perawatan bagi keluarga. Oleh karena itu, deteksi dini ASD sangat penting untuk meningkatkan prospek masa depan anak-anak yang terkena gangguan ini. Adapun di sini rumusan masalah dan tujuan penulisan. Yang pertama, rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan Autism Spectrum Disorder. Kedua, apa saja faktor risiko Autism Spectrum Disorder. Yang ketiga, bagaimana gejala dan ciri Autism Spectrum Disorder. Yang keempat, bagaimana cara mendeteksi dini Autism Spectrum Disorder. Yang kelima, apa saja intervensi dan penanganan anak dengan Autism Spectrum Disorder. Dan yang keenam, bagaimana prognosis masa depan anak Autism Spectrum Disorder. Tujuan penulisan ini, yang pertama untuk mengetahui lebih dalam mengenai definisi dari Autism Spectrum Disorder. Yang kedua, untuk mengetahui lebih dalam mengenai faktor risiko Autism Spectrum Disorder. Yang ketiga, untuk mengetahui lebih dalam mengenai gejala dan juga ciri dari Autism Spectrum Disorder. Yang keempat, untuk mengetahui lebih dalam cara mendeteksi dini Autism Spectrum Disorder. Yang kelima, untuk mengetahui lebih dalam intervensi dan penanganan anak dengan Autism Spectrum Disorder. Dan yang terakhir, untuk mengetahui lebih dalam prognosis dan masa depan bagi anak Autism Spectrum Disorder. Kemudian selanjutnya di sini adalah manfaat penulisan. Yang pertama, dapat menambah pengetahuan terkait dengan definisi dari Autism Spectrum Disorder. Yang kedua, dapat menambah pengetahuan mengenai faktor risiko Autism Spectrum Disorder. Yang ketiga, dapat menambah pengetahuan terkait dengan gejala dan ciri dari Autism Spectrum Disorder. Yang keempat, dapat menambah pengetahuan terkait dengan cara mendeteksi dini dari Autism Spectrum Disorder. Yang kelima, dapat menambah pengetahuan terkait dengan intervensi dan penanganan anak dengan Autism Spectrum Disorder. Dan yang keenam, dapat menambah pengetahuan terkait dengan prognosis dan masa depan anak dengan Autism Spectrum Disorder. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Laura Nisa Bilkis dengan NIM 230251191 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Definisi Autisme Spectrum Disorder. Menurut WHO, ASD adalah kelainan neurobiologis yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan yang memberikan dampak pada perkembangan otak. Ciri-ciri anak yang menderita autism dapat dideteksi sejak masa kanak-kanak seperti menggunakan tes screening perkembangan MCAT atau Modified Checklist for Autism in Toddler. Namun, autisme seringkali baru terdiagnosis di kemudian hari. Autisme dikenal sebagai gangguan spektrum karena memiliki jenis dan tingkat keparahan gejala yang dialami oleh setiap orang bervariasi. Adapun beberapa tipe ASD yang dapat dibedakan dalam 5 kategori berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 4th edition atau DSM-4 dan The International Classification of Disease 10th edition atau ICD-10, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada autistic disorder, yang kedua ada Asperger disorder, yang ketiga ada Rett disorder, yang keempat ada childhood disintegrative disorder, dan yang kelima ada pervasive developmental disorder not otherwise specified atau PDD-NOS. Makasih. Saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Made Gelia Krisna Gautama dengan 3 digit yang terakhir 183. Di sini saya akan membahas mengenai faktor risiko Autism Spectrum Disorder atau ASD. Sejumlah faktor prenatal,
perinatal dan postnatal telah diidentifikasi sebagai berpotensi untuk berkontribusi pada risiko ASD pada anak-anak. Untuk faktor prenatal seperti paparan infeksi virus dan toksin lingkungan seperti merkuri dan pestisida dapat meningkatkan risiko autism spectrum disorder dengan mempengaruhi perkembangan otak janin. Komplikasi kelahiran seperti asfiksia neonatal, prematuritas, dan berat badan lahir yang rendah juga dapat meningkatkan risiko ASD karena stres pada bayi yang dapat mempengaruhi pengembangan saraf. Peradangan awal dalam perkembangan janin dapat menyebabkan dampak permanen pada otak dan CNS. Peradangan singkat dan peningkatan sitokin dapat meningkatkan risiko kejang di masa dewasa, menunjukkan bahwa peradangan pada awal kehidupan dapat berpengaruh jangka panjang pada fungsi otak dan meningkatkan risiko gangguan neurologis. Baik, perkenalkan nama saya Agung Rasrayapta dengan 3 digit terakhir 185 akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu faktor risiko autism spektrum disorder. Selanjutnya, paparan terhadap lingkungan seperti terkena paparan logam berat atau organik dapat mempengaruhi risiko terkenanya ASD pada anak-anak. Paparan ini dapat berpotensi mempengaruhi perkembangan neurologis pada tahap awal anak dan juga dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya gangguan neurodevelopmental. Selain itu, kondisi sosial ekonomi keluarga juga telah memiliki kaitan dengan risiko ASD. Penelitian menunjukkan bahwa keluarga dengan status sosial ekonomi rendah memiliki risiko yang lebih tinggi untuk memiliki anak dengan ASD. Faktor-faktor seperti akses terhadap perawatan medis yang memadai dan lingkungan yang mendukung perkembangan anak dapat memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi risiko ASD pada anak-anak dari latar belakang ekonomi yang rendah. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Bagus Redia Yuliananda Pitra dari kelompok SGDA 8 dengan 3 digit NIM terakhir 192. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mendeteksi dini autism spectrum disorder. Anak-anak sering mengunjungi dokter anak atau dokter keluarga mereka untuk kunjungan perawatan anak yang baik, yang mencakup pemantauan perkembangan. Hal ini melibatkan diskusi tentang pencapaian di berbagai bidang seperti berbicara, bergerak, bermain, belajar, dan berperilaku untuk menilai pertumbuhan mereka. Pengasuh adalah peserta aktif dalam proses ini dan mungkin bermanfaat untuk mempelajari tentang tonggak perkembangan CDC. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Perkenalkan, saya Almar Sebastianus dengan 3 digit NIM terakhir 200. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Gus Ray mengenai cara mendeteksi dini autism spectrum disorder. Jadi ada beberapa alat screening autisme yang termasuk daftar periksa yang dimodifikasi untuk autisme pada balita, revisi atau MCR, lalu kuesioner usia dan tahapan ASQ, lalu alat screening untuk autisme pada balita dan anak-anak atau STAT, dan evaluasi orang tua tentang status perkembangan. Lalu versi yang lebih formal dari pemantauan perkembangan adalah screening perkembangan di mana tenaga kesehatan profesional menggunakan daftar periksa dan kuesioner untuk membandingkan perkembangan anak dengan anak-anak lain pada usia yang sama. American Academy of Pediatrics merekomendasikan screening perkembangan dan perilaku pada kunjungan penitipan anak yang baik pada usia 9, 18, dan 30 bulan, dan screening ASD pada usia 18 dan 24 bulan. Jika perlu, dokter dapat merekomendasikan screening tambahan di luar kunjungan rutin. Screening bukan diagnosis formal, tetapi evaluasi pertimbangan formal dapat dipertimbangkan berdasarkan hasil screening. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Pani Madika Renina Chandra dengan 3 digit terakhir 187. Dasar dari intervensi dini adalah peningkatan minat sosial anak dalam interaksi, pengayaan tanggapannya, sinkronisasi dengan orang lain, dan pembelajaran dalam lingkungan naturalistik. Untuk mencapai tujuan ini, ada beberapa komponen dari berbagai program yang dapat digabungkan, dimodifikasi, dan diadaptasi berdasarkan kebutuhan pribadi. Seperti, yang pertama ada terapi komunikasi autisme pediatrik atau PACT, yang bertujuan untuk meningkatkan komunikasi sosial dan pola perilaku restriktif dan berulang melalui interaksi dan permainan orang tua dan anak. Yang kedua ada Early Start Denver Model atau ESDM, adalah model perkembangan manusia yang dirancang untuk membantu anak-anak autis mengembangkan minat pada orang lain, keterampilan komunikasi, sosial, permainan, hubungan, dan keterampilan bahasa.
Yang ketiga ada Applied Behavior Analysis seperti DTT dan PRT. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Aidia Narati dengan 3 digit yang terakhir 194. Jadi, di sini adalah gejala dan ciri dari Autism Spectrum Disorder, di mana itu dibagi menjadi 2, di mana yang pertama adalah gangguan komunikasi dan interaksi sosial. Jika anak diduga mengalami Autism Spectrum Disorder, harus memenuhi beberapa ciri atau gejala seperti kontak mata yang minim, kemudian keterlambatan bicara, terus cenderung tidak dapat membedakan orang-orang terdekatnya, menunjukkan gestur tubuh yang minim pada usia 12 bulan, menunjukkan ekspresi wajah yang minim juga pada usia 9 bulan, tidak merespon ketika dipanggil pada usia 9 bulan, memiliki gangguan komunikasi verbal dan non-verbal pada usia 24 bulan seperti tidak dapat memahami kata-kata atau mimik wajah seseorang, kemudian suka menyendiri dan tidak ikut berkumpul dengan teman pada usia 36 bulan, dan juga sulit bermain imajinatif atau berpura-pura pada usia 48 bulan. Kemudian, poin kedua adalah perilaku repetitif, restriktif, dan juga stereotip, di mana beberapa yang menjadi contohnya adalah suka menjajarkan mainan, obsesif kompulsif, kemudian mudah marah ketika terdapat perubahan minor, terus suka mengulang kata yang didengar atau ekolalia, dan tertarik memperhatikan detail kecil dan unik, kemudian berpatok pada rutinitas tertentu, serta suka mengibaskan tangan, berputar-putar, dan juga jalan jinjit. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dio Pradhanursa dengan 3 digit NIM terakhir 181. Sekarang saya akan menjelaskan tentang prognosis dan masa depan anak Autism Spectrum Disorder. Prognosis autisme pada anak dipengaruhi oleh tingkat keparahan gejala awal dan intervensi dini. Meskipun autisme bersifat seumur hidup, pengobatan berbasis bukti dapat membantu. Mengatasi kondisi mendasar dan gangguan terkait dapat meningkatkan prognosis. Pemantauan rutin oleh profesional yang memahami autisme penting, karena beberapa individu mungkin kesulitan mengkomunikasikan rasa sakit. Usia intervensi berdampak pada hasil jangka panjang. Semakin dini pengobatan dimulai, semakin baik prognosisnya. Untuk yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Bagus Putu Puraka Danendra dengan 3 digit terakhir 202. Saya sebagai kesimpulan di SGD A8 kali ini. Jadi yang sudah saya buat melalui SP ini, di mana kesimpulan saya dapatkan itu, autisme merupakan sebuah gangguan neurobiologi yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan yang mengganggu perkembangan otak anak, yang dapat juga mempengaruhi kemampuan komunikasi, interaksi sosial, dan juga perilaku anak. Untuk gejala-gejala autisme itu sendiri merupakan berupa spektrum yang bervariasi pada gangguan interaksi sosial dan juga komunikasi serta gangguan perilaku, di mana prevalensi autisme ini masih sangat cukup tinggi. WHO mencatat pada tahun 2023 terdapat 1 dari 100 anak di dunia menderita autisme. Sedangkan di Indonesia data yang pasti belum ada, tetapi berdasarkan data tercatat pada periode tahun 2020 sampai dengan 2021 terdapat 5.500 kasus dengan peningkatan penderita 500 orang setiap tahunnya. Sekian dengan kesimpulan dan juga saran yang saya berikan. Jika ada kesalahan kata, saya tutup dengan para musanti. Om Santi Santi.